Shalom Sobat Cerdas. Perkenalkan, nama saya Relisha Vidi Devi Panirewasan. Saya adalah mahasiswa STT Cipanas. Saya adalah mahasiswa tingkat 3 semester genap atau semester 6. Nah, pada kesempatan dalam video ini, saya akan mereview sebuah buku untuk teman-teman. Nah, buku yang akan saya review berjudul Yesus dan Wong Cilik, Praksis Diakonia Transformatif dan Teologi Rakyat di Indonesia. Nah, buku ini sebagian besar itu membahas tentang seseorang yang mengalami sebuah perubahan. Seseorang yang juga mengenal bagaimana transformatif gereja yang berubah di dalamnya. Dalam buku ini sebagian besar membahas tentang seseorang yang dapat berkembang karena sebuah pergerakan pertumbuhan yang dilakukan lewat diakonia ini, baik secara sosial maupun dari sistem internalnya. Nah, dalam buku ini dapat diumpamakan bahwa sebagai sebuah bangunan yang dibangun di atas rumah, di atas batu. Nah, yang menjadi fokus dalam pembahasan dari buku ini yaitu mengenai sebuah tragedi yang terjadi dari suatu lingkup bermasyarakat, baik dari masyarakat maupun juga dalam gereja. Nah, dalam buku ini juga saya telah menyiapkan 5 pokok penting yang akan saya bahas dari 10 bab. Apa-apa saja? Mari kita simak. Pada poin pertama, kita akan membahas tentang diakonia reformatif pembangunan. Nah, diakonia reformatif pembangunan ini pertama kali muncul di era pembangunan pada tahun 1967. Dan telah tercipta drama cipta atau development center yang dimana ada desakan dari gereja, dari diakonia karitatif ke diakonia arif pembangunan yang digambarkan seseorang yang memberikan hasil kerjanya kepada orang lain yang jauh lebih membutuhkan, yang bahkan sekedar untuk bertahan hidup saja. Nah, diakonia itu diibaratkan sebagai pancing atau istilahnya sebagai bantuan modal. Nah, Kim Yahu menyebutkan bahwa diakonia transformatif itu tidak dapat membantu untuk memberantaskan kemiskinan, akan tetapi hanya memberi pertumbuhan ekonomi, modal, dan juga teknik. Maka perlu adanya sebuah organisasi masyarakat. Dengan tujuan apa? Supaya orang miskin seperti rakyat yang bukan sebagai subjek sejarah atau rakyat yang bukan karitatif tetap preventif, dan juga rakyat itu dapat tidak merasa didorong oleh belas kasihan, tapi keadilan yang layak bagi mereka. Kemudian juga adanya sebuah inisiatif dan perlunya sebuah wawasan. Kemudian dalam krisis gerakan umat, di mana pada umumnya sejarah lahirnya lembaga pelayanan sosial dan misi itu disebabkan adanya kelambatan gereja dalam merespon dan juga dalam mereka mengambil tindakan. Adapun krisis yang terjadi dari LSM yang dimana sebagian besarnya itu adalah lansia. Nah, yang membuat menjadi gereja ini adanya pergumulan terkait juga dalam pelayanan Kristen, itu termasuk ke dalam LSM atau lembaga musyawarah masyarakat, di mana adanya para lansia yang masih melakukan pelayanan di dalamnya, sehingga terjadinya penurunan akan kinerja dalam pelayanan dan juga keterbatasan jumlah personel. Jadi sobat cerdas, itulah tadi kelima hal yang sudah kita bahas.
Dalam kesimpulannya, saya berharap bahwa buku ini dapat menambah wawasan setiap kita yang ingin menyuarakan pembangunan lewat diakonia yang baik, baik itu dalam persoalan internal maupun persoalan eksternal. Dengan bagaimana kita bisa untuk menerapkan sikap peduli terhadap sesama kita, baik dalam lingkup masyarakat maupun yang terpenting dalam lingkup di gereja, lembaga gereja Indonesia. Kiranya dari review buku kita pada video kali ini dapat membantu rekan-rekan dari buku yang kita baca tadi, yaitu Yesus dan Wong Cilik, Praksis Diakonia Transformatif dan Teologi Rakyat di Indonesia. Itu dapat menolong setiap kita yang dapat membacanya. Selamat membaca. Shalom.